Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat tahun baru 2022. Kita di hari yang kedua di tahun yang baru. Mari kita siapkan hati menerima kebenaran firman Tuhan, Rema tahun 2022. Mari berdoa. Roh Kudus, kami bersyukur Engkau yang memimpin kami menyelesaikan melewati tahun 2021. Saat ini kami sudah ada di tahun yang baru. Kami percaya Engkau menyatakan pewahyuan-pewahyuan bagi kami semua. Roh-Mu curahkan kuasa-Mu atas kami semua, supaya kami hidup berkemenangan sepanjang tahun 2022 ini. Terima kasih Bapa, kami butuh firman-Mu, kami butuh urapan-Mu, kami butuh kuasa-Mu. Kami yakin percaya, tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami butuh Engkau, ya Roh Kudus. Yesus Kristus Tuhan kami, Raja kami, Engkau yang memimpin hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di tahun yang baru ini saya akan sampaikan rema yang Tuhan berikan. Tahun 22 ini adalah anggur baru di kantong yang baru. Anggur baru di kantong yang baru, dengan seri khotbah anggur. Di dalam Alkitab juga disebut Yesus adalah pokok anggur, di mana kita adalah ranting-rantingnya. Di Alkitab banyak tertulis di mana anggur dipakai memberikan lambang juga sukacita, kegirangan, kesenangan. Bagi kita yang sudah menjadi orang percaya, maka kegirangan kita, sukacita datang dari Roh Kudus. Bukan happy-happy secara duniawi, kedagingan kita happy. Namun roh kita, jiwa kita bersuka, tubuh kita sehat, semuanya kita memuliakan nama Tuhan. Jadi anggur banyak dicatat di dalam Alkitab menjadi bagian dari orang percaya yang sungguh-sungguh selalu ada sukacita dari Tuhan. Kita yakin percaya seperti contoh perkawinan di Kana, juga air diubah menjadi anggur. Saudara terkasih, saya yakin dan percaya ketika kita ditanya apakah kita mau mendapat curahan, yaitu anggur baru, dinyatakan dalam hidup kita, tentunya kita semua katakan iya. Karena kita rindu, kita lapar, kita haus, kita ingin ada anggur baru. Membuat kita bersemangat, membuat kita bersukacita, membuat kita sungguh-sungguh memandang hari esok dengan kegirangan. Kita yakin percaya anggur juga dimana membuat kita bersuka karena apa yang Tuhan sudah kerjakan dan apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dan apa yang akan Tuhan kerjakan di hari-hari kemudian. Tahun 2022, secara kasat mata kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi. Namun orang benar hidup oleh iman. Mata, hati hanya tertuju kepada Yesus. Dia yang awal, dia yang akhir, Alfa dan Omega. Dan kita yakin dan percaya bahwa dia yang menjadi pokok anggur dalam hidup kita. Tanpa dia kita tidak dapat berbuah. Hidup kita hanya di dalam dia, melekat pada dia, sehingga kita dapat berbuah banyak. Mari kita buka di Matius pasal 9 ayat 17. Firman Tuhan berkata, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Di dalam Alkitab kata anggur dengan kata Yunani adalah oinos, di mana menunjukkan kedua jenis anggur. Ada sari buah anggur yang belum beragi, yaitu tidak difermentasi, dan ada anggur yang difermentasi atau yang memabukkan. Penekanan yang dimaksudkan dalam firman Tuhan untuk kita adalah anggur segar, buah anggur segar yang belum beragi, tidak difermentasi. Ini yang kita tadi baca di Matius pasal 9 ayat 17. Sari buah anggur yang belum beragi, ini sangat penting dalam kehidupan orang percaya, adalah anggur yang murni, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus yang kita dapatkan, kita peroleh full gospel. Kita menerima Yesus tidak setengah-setengah, tapi sepenuhnya, Injil sepenuhnya. Yesus mati,
Yesus bangkit, Yesus akan segera datang. Kita yakin percaya Yesus segalanya dalam hidup orang percaya. Kerajaannya terjadi di bumi seperti di surga. Keselamatan ini tidak ada yang lain, hanya di dalam Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Di tahun 2022, mari kita rekomitmen kehidupan kita sepenuhnya untuk mempercaya Injil, menghidupi Injil keselamatan yang sudah kita terima selama ini. Dan kita yakin percaya di mana sari buah anggur segar ini yang belum beragi, yang dimaksudkan di Matius pasal 9 ayat 17 tersebut, juga kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, di mana Roh Kudus yang berkarya dalam hidup orang percaya yang diubahkan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Untuk itu, apa yang sudah terjadi di masa lalu, kita tidak bisa mengubah apa-apa. Tapi yang bisa kita responi yaitu hari ini, bagaimana kita bersikap untuk menjadi lebih baik, untuk mengikuti kehendak rencana Tuhan. Apa yang sudah lewat, menjadi sebuah pelajaran dalam hidup kita. Namun di tahun 22 ini, jangan kita tertuduh terdakwa akan masa lalu, tapi kita serahkan seluruh hidup kita untuk dibersihkan di dalam hadirat Tuhan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh alami pembaharuan, sehingga kita memulai yang baru di tahun 22 ini. Sungguh-sungguh kita nantinya akan mengakhiri di akhir tahun juga lebih dari pemenang. Proses perjalanan yang kita akan alami sepanjang tahun ini, baik dalam hal segi kesehatan, percaya bahwa ada berkat Tuhan memberi kesehatan, memelihara kesehatan, roh, jiwa, dan tubuh. Maupun jiwa kita juga mendapat ketenangan hanya dekat Allah saja. Roh kita menyala-nyala, sungguh-sungguh menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Hari-hari ini kita tidak akan, maupun lebih serius lagi, kita akan tidak kompromi dengan dosa apapun. Sungguh-sungguh mengarahkan seluruh hidup kita, pengabdian kita, yaitu mengiring Yesus. Itulah keputusan kita, pribadi lepas pribadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita yakin percaya Yesus akan segera datang. Kita sebagai umat kepunyaannya, kesayangannya adalah mempelai yang mempersiapkan diri menjadi mempelai yang bijak, dengan kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus, dengan pelita yang menyala dengan minyak. Terus kita siapkan diri menyongsong kedatangannya yang kedua kali. Kita sadari juga di mana kantong yang lama apabila tidak dibaharui menjadi kantong yang baru, maka akan menjadi koyak. Ini sangat penting sekali. Pada zaman dahulu, anggur disimpan dalam kantong kirbat anggur yang terbuat dari kulit binatang. Kantong kulit yang baru diperlukan karena kantong itu bebas dari semua unsur fermentasi. Misalnya, sel-sel ragi yang sudah matang. Apabila sari buah anggur yang baru dimasukkan ke dalam kantong yang lama, maka sari buah itu akan lebih cepat meragi, karena sudah ada sel-sel ragi di kantong kulit yang lama. Untuk itu kita harus sadari dalam kehidupan kita yang mungkin kita sudah lama menjadi orang Kristen, yang sudah ikut Yesus sekian lama, namun ada hal-hal yang Roh Kudus singkapkan untuk supaya kita berubah, untuk kita bertobat. Kita harus siap untuk meninggalkan semua itu, karena kita tahu bahwa anggur baru dicurahkan hanya di kantong yang baru bisa menampungnya. Kalau dengan manusia lama kita menampung, maka semua akan koyak, tidak menjadi berkat buat kita, tapi kita tidak sanggup untuk bisa menerimanya karena kehidupan kita yang masih lama. Namun kita bersyukur karena kasih karunia Allah kita diselamatkan, sehingga kita menerima Injil kebenaran, kita mendengar firman Tuhan, jiwa kita, hati kita siap dikoreksi, dinasehati, ditegur, dibimbing, dididik, dituntun dalam kebenaran firman Tuhan. Fermentasi yang terjadi secara demikian akan merusak baik sari anggur yang baru maupun kantong kulitnya. Jadi apa yang dicurahkan tidak bermanfaat ataupun tidak maksimal karena kantong yang lama. Untuk itu kita harus sadari proses perjalanan kehidupan kita supaya kita lahir baru, supaya kita menjadi ciptaan yang baru, supaya kita sungguh-sungguh
menunjukkan buah pertobatan, buah pelayanan dalam kehidupan ini. Dan kita juga menghasilkan, yaitu buah roh. Kita buka di Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itulah indahnya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus, dan diurapi oleh Roh Kudus. Kehidupannya menghasilkan buah roh yang mempunyai 9 macam rasa. Kita lihat di mana yang pertama adalah kasih, di mana kasih Allah yang telah tercurah dalam hidup kita, orang percaya, maka kehidupan kita dapat pancarkan kasih itu bagi sesama kita. Untuk itu kita yakin percaya, anggur baru dicurahkan di kantong yang baru, kehidupan kita yang dibaharui, maka mengalami yaitu kasih yang sejati. Kita tidak bisa menambah kasihnya, kita tidak bisa mengurang kasihnya, karena kasih Allah sempurna adanya. Dan kasih yang sudah kita terima, kita menghasilkan buah roh, di mana kasih kita mengasihi sesama kita, mengasihi bahkan musuh kita. Kita belajar untuk mengasihi dan mengampuni. Yang kedua, kita sadari bahwa buah roh yaitu sukacita, di mana kehidupan kita membawa sukacita yang menular ke dimanapun kita berada, sehingga orang-orang yang di sekeliling kita merasakan juga sukacita yang kita miliki karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena anggur baru yang dicurahkan dalam kantong yang baru, kehidupan kita yang dipersembahkan hati yang lembut, hati yang rela untuk menerima nasihat firman, maka kita juga akan menghasilkan buah roh sukacita. Sukacita adalah sukacita Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Kita tidak dapat temukan itu dengan pesta pora, dengan kesenangan daging, kesenangan dunia, tidak bisa. Karena sukacita dari surga tidak bergantung kepada kondisi ataupun situasi. Dan yang ketiga, buah roh yaitu damai sejahtera. Kita butuh damai sejahtera di tengah-tengah segala kecamuk, hal-hal yang berkecamuk dalam banyak hal yang kita hadapi hari-hari ini. Namun damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan pelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Ini juga yang dihasilkan, yaitu buah roh yang dimana orang sekitar kita dapat merasakan, menikmati shalom dari Allah. Turun dalam hidup kita, bekerja dalam hidup kita, karena tidak ada kebocoran. Kalau kantong yang lama, maka ada kebocoran, maka tidak efektif. Mut-mutan, ya. Kadang sukacita, kadang tidak sukacita. Kadang damai sejahtera, kadang tidak ada damai sejahtera. Kadang penuh kasih, kadang penuh dengan kebencian. Bukan itu. Tapi Tuhan ingin kita selalu dibaharui, sehingga hidup kita senantiasa di dalam Dia, yaitu pokok anggur yang benar. Kita adalah ranting-rantingnya, karena di luar Yesus kita tidak dapat berbuah. Kita yakin percaya tahun 2022 ini, maka Tuhan akan nyatakan kreativitas maupun hikmat, hal-hal strategi bagi kita semua, bagi yang usaha bekerja maupun dalam pelayanan, dalam membesarkan anak maupun dalam berumah tangga, dalam apapun yang kita jalankan di sepanjang tahun ini. Yes, libatkan Tuhan, handalkan Tuhan, sehingga kita dapat meraih, mencapai tujuan Allah dalam hidup kita. Hidup bukan kita lagi, tapi kita hidup menurut kehendak rencananya. Rema yang Tuhan berikan ini, sekiranya kita sungguh-sungguh lapar haus, sehingga anggur baru dicurahkan, kita siap menerimanya. Yaitu siapkan bejana ini, yaitu bejana tanah liat, supaya dipenuhi dengan kemuliaan Allah, dipenuhi dengan firman Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan puji-pujian, bernyanyi, bermazmur. Itulah sukacita kita sebagai orang percaya. Buah roh yang keempat ini adalah kesabaran. Kita sabar menantikan janji Allah digenapi, sekalipun sepanjang tahun 2021 atau tahun-tahun yang lalu yang kita gumulkan belum berakhir. Namun tahun ini jangan putus asa,
Jangan tawar hati. Percaya saat tiada jalan, Tuhan sanggup membuka jalan. Karena Dia yang tahu apa yang ada. Dalam hidup kita Dia memegang kunci. Dia yang menutup, tidak ada seorang pun bisa membukanya. Dia membuka, tidak ada seorang pun dapat menutupnya. Kita bersyukur dan belajar bersabar sampai janji Allah digenapi dalam hidup kita. Kita yakin dan percaya juga di mana buah roh berikutnya adalah kemurahan, di mana kemurahan itu penuh, di mana kehidupan kita hidup oleh kemurahan Tuhan. Kita juga penuh dengan kemurahan untuk kita bagikan kepada sesama kita. Siapa sesama kita? Yang paling dekat adalah keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua. Itulah sesama kita, bahkan tempat kita bekerja, tempat kita pelayanan, tempat kita studi, di mana kita ditempatkan di lingkungan yang ada. Itulah sesama kita. Kita dapat berbagi kemurahan Tuhan yang sudah kita terima, yang kita sudah alami kecapi, kita bagikan. Itulah di mana kantong yang baru, yaitu kehidupan yang diubahkan, sehingga dipenuhi oleh Roh Kudus, kita dapat menjadi berkat. Berkat bukan dibatasi dengan hal materi atau uang, namun kita sadari kehidupan kita yang melakukan firman Tuhan pasti menjadi berkat. Dengan buah roh yang kita dihasilkan lewat kehidupan kita yang dipimpin oleh roh, maka ini akan memberkati banyak orang. Ini jauh lebih berharga daripada materi, daripada hal-hal keuangan yang mungkin bisa kita bekerja mendapatkannya. Namun kita yakin percaya berkat sesungguhnya datang dari Tuhan, jauh melampaui hal-hal yang materi. Berikutnya buah roh yang Tuhan kendaki dalam hidup orang percaya, kantong yang baru, menerima anggur yang baru, lawatan Tuhan yang baru, pencurahan kuasa yang fresh bagi kita orang percaya. Berikutnya buah roh adalah kebaikan. Di mana-mana kita menaburkan perbuatan baik yang sungguh-sungguh orang melihat perbuatan baik kita, mereka memuliakan Tuhan. Karena kita berbuat baik karena pengenalan akan Tuhan, sehingga kita berbuat baik. Kita tidak dapat membeli kasih karunia Tuhan dengan perbuatan baik. Kita memperoleh kasih karunia dengan cuma-cuma. Oleh dengan itu juga kita memberkati sesama kita. Apa yang bisa kita lakukan dengan berbuat baik? Mungkin dengan sebuah telepon, sebuah WA, ataupun sapaan, ataupun kalau kita mampu untuk mengirimkan sesuatu, itu semua adalah bagian dalam berbuat baik. Saya memberikan dorongan semangat bagi saudara semua, kita dapat lakukan sesuatu. Sekalipun tidak banyak orang, mungkin tidak bisa 10 orang kita memberkati, namun kita bisa memberkati mungkin 5 orang. Mungkin 5 orang kita tidak bisa memberkati, mungkin ada 1 orang yang bisa kita berkati. Ada hal yang kita bisa lakukan, baik doa-doa kita, sapaan kita, firman Tuhan yang kita kirimkan, ataupun nasihat. Semua itu adalah bagian dalam kebaikan yang dihasilkan, yaitu di dalam dipimpin oleh roh. Dan berikutnya buah roh ialah di mana kesetiaan yang hari-hari ini sangat tidak mudah, ya, sangat langka. Namun kehidupan orang percaya akan dinilai dari kesetiaannya. Kesetiaan dalam melakukan firman Tuhan, kesetiaan dalam perkara kecil, kesetiaan di dalam menggenapi panggilan Tuhan, kesetiaan dalam keluarganya, kesetiaan di dalam komunitasnya, kesetiaan dalam bentuk apapun untuk memuliakan nama Tuhan. Kesetiaan ini ya dari proses waktu akan teruji. Kehidupan kita melewati suka dan duka, Allah tetap setia ada di dalam setiap musim kehidupan saudara dan saya. Tahun 22 ini kita tetap percaya, tetap berharap, tetap sungguh-sungguh melangkah sesuai dengan iman percaya bahwa Yesus yang memegang tangan kita semua. Dia yang memberikan kita kemenangan, ya. Dan lanjut buah roh, ya, buah roh yang ada yaitu kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini bukan soal dari gaya luar, ya, tapi dengan sikap yang lembut
kita dapat menerima kebenaran, menasehati, dan kehidupan kita mau diajar, itu adalah ada kelemah lembutan. Orang yang keras hatinya maupun keras kepala, maka dia sulit untuk bisa menerima anggur baru tersebut. Karena anggur baru tersebut yang dicurahkan di kantong yang lama, dengan keras kepala, dengan tegak tengkuk, maka semua itu tidak bisa kita tampung. Berkat yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita, kita harus siap dengan kelemah lembutan. Itu adalah hasil karya Roh Kudus yang berkarya memproses orang percaya. Di masa-masa di tempat penggirikan, anggur yang dipres, yang ditekan, dalam tekanan-tekanan tersebut, yaitu buah anggur yang segar, buah anggur yang sungguh-sungguh dapat memberkati orang yang meminumnya. Dan berikutnya juga adalah yang terakhir dari buah roh, ya, 9 macam, yaitu 9 buah roh ini. Yang terakhir adalah penguasaan diri. Ini sangat penting sekali dalam kehidupan orang percaya, di mana kantong yang baru, kehidupan kita dilatih untuk memiliki penguasaan diri, sehingga kehidupan kita ada setiap sesuatu, ada masanya, ada waktunya. Ada kalanya kita harus lepaskan segala sesuatu, ada kalanya kita harus sungguh-sungguh lebih tekun lagi, lebih gigih lagi. Ada kalanya kita harus belajar untuk menanti-nantikan Tuhan dalam setiap kondisi situasi yang kita perlukan. Ada yang kita harus kejar, dan semua itu adalah rangkaian dalam kehidupan kita untuk menguasai diri. Sekalipun keinginan kita sangat kuat, namun kalau itu bukan kehendak Tuhan, kita harus belajar rem. Kita harus belajar untuk berkata tidak kepada hal yang menguasai kita. Tapi izinkan Roh Kudus, yaitu buah roh penguasaan diri, ada di dalam hidup kita, sehingga kita hanya yes kepada Tuhan, kita no kepada kehendak manusia, kehendak daging, atau kehendak iblis, namun kita hanya yes kepada kehendak Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, itu juga yang kita lakukan. Sehingga sepanjang tahun 2022 ini, kita sungguh-sungguh alami di bumi seperti di surga. Anggur baru dicurahkan dalam hidup saudara dan saya, baik di dalam studi, dalam keuangan, usaha yang dijalankan, maupun rencana-rencana sepanjang tahun 2022. Minta pimpinan Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, pengertian untuk melakukannya dengan baik dan benar, sehingga sepanjang tahun ini kita dapat menikmati hasilnya. Kita dapat menikmati, yaitu berkat-berkatnya. Kita dapat menikmati pimpinan dari Roh Kudus. Kita sadari dalam kehidupan kita ada kantong lama yang harus kita perhatikan. Roh Kudus akan singkapkan, menginsafkan pada kita, sehingga kita rela meninggalkan manusia lama kita, sehingga kita mau hidup sepenuhnya untuk mengikuti kehendaknya. Untuk itu, saudara terkasih, kita nanti akan masuk di dalam perjamuan kudus. Biarlah kita sungguh-sungguh juga membuka hati, menerima tubuh dan darahnya, ya, di mana roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus yang ditumpahkan, yang dicurahkan, yang tercabik-cabik di atas kayu salib, di mana dia katakan sudah selesai. Berarti semuanya dosa, semua hukuman telah dia tanggung di atas kayu salib. Mari kita berdoa untuk sungguh-sungguh percaya firman Tuhan ini dimateraikan dalam hidup kita. Bapa, terima kasih atas firman Tuhan. Roh Kudus materaikan sehingga kehidupan kami ada anggur baru yang dicurahkan di kirbat yang baru, di kantong yang baru. Kehidupan kami diubahkan, kehidupan kami dibaharui. Kita alami transformasi sepanjang tahun 2022 ini. Sungguh-sungguh alami perubahan maupun dalam perkataan, perbuatan, pikiran yang dilaraskan sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kami dapat menghasilkan buah roh yang dengan 9 macam rasa ini dapat memberkati sesama kami. Terima kasih Bapa, tahun 2022 ini kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Engkau yang tahu yang terbaik, Engkau memegang tangan umat-Mu Tuhan, dengan tangan kanan-Mu yang memberi kemenangan, dan janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan orang percaya. Kami percaya Engkaulah Alfa, Engkau Omega, Engkau yang memulai sepanjang tahun ini sampai pada akhir tahun ini. Kami yang percaya sepanjang tahun ini
penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Biar rencana-rencanamu digenapi dalam hidup anak-anakmu, baik dalam soal kesehatan, maupun dalam hubungan keluarga, studi, maupun dalam pergumulan-pergumulan, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan. Kami percaya Tuhan buka jalan. Engkau pembuat jalan di saat tiada jalan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara terkasih, siapkan hati kita untuk renungkan, untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Lewat nyanyian yang kita nyanyikan ini, biarlah kita sungguh-sungguh renungkan, sungguh percaya tubuh dan darah Yesus. Mari saudara kita angkat roti tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi saudara dan saya? Bagi yang percaya katakan, amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, ikuti, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah darah Yesus yang ditumpahkan bagi kita semua? Yang percaya katakan, amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur, terima kasih atas tubuh dan darah-Mu yang telah dicurahkan bagi kami semua. Kami mau terima anggur baru yang dicurahkan dalam hidup kami, hidup yang diubahkan, terus menerus menjadi berkat bagi sesama kami. Sepanjang tahun 2022 ini, kami percaya Engkau nyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan, terima berkat ucapan imam di tahun 2022 ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.